warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kepada Bang Bagus selaku asisten pembimbing untuk modul 6 ini, dan juga kepada teman-teman yang sudah hadir untuk mengikuti bimbingan. Mungkin sebelum kita masuk ke agenda utama untuk bimbingan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, mungkin akan saya kembalikan kepada Bang Bagus. Oke. Ya, untuk format laporan itu udah gue kirim di grup ya. Nah, gitu, oke. Ya, mungkin kalau untuk format laporan nanti kalau ada yang dibingungin tanya aja. Kita mungkin ngebahas dari pengolahan datanya aja dari masing-masing kelompok. Coba kelompok Ki dulu, lihat Ki. Iya, kelompok Ki. Dulu ya. Oke. Ini udah selesai belum Mas sama yang kemarin di di yang udah yang di share screen Genta? Ini sih pakai apa? Data given itu. Shift. Ya. Sama Nahla, tapi udah selesai belum sama yang di depan? Udah, buat rumus-rumusnya juga. Udah kan, angka-angkanya juga udah kan? Udah. Oke, 16 kali terus juga terjadi kecelakaan sebanyak 100. Lah ini SAS 131 atau 134? Ntar dulu. Coba lihat data kita. Dua ya? Iya. 134. Berarti salah dong. Tolong sih kayaknya belum terganti. 178 dari GH ya. 013. Lu di RSK ya kemarin? Ya. 34 36 dari GH. 9%. 16%. Ini dari kecelakaan terjadi CP 34 kenapa dikali 2,35? Gimana? Finishing. Kan dari CP. CP-nya kan 34. Bukan saya. Betul nggak tapi itu data given-nya? Oh, tadi dari sini kan dari 1,79 ya.
4, 47%. Ini kenapa beda-beda sih? Yang 0,47, ada yang 14%. Jadi iseng doang takutnya iseng. memastikan. belas kali, betul, 36%. Beda-beda. Serah lu dah, yang penting sama. Ini dibagi 3. Ini di round up semua kan? Disuruh round up semua kan? Kemarin sih bilangnya bebas. Bentar, aku pastiin dulu. Satu tiga empat, 7, 5, 6, 1, 3, 4, 16, 18, 45, 18. 37, jangan di round up. Aduh, 50, 10, 16, 45, 29, 8, 9, 11, 9. Ini 37, 0, 45, 20, 39, ini sama. Oke. Belum lanjut ya? belum dianalisis. Oke, buat semuanya tolong liatin ya, ini nanti buat peta pekerja dan mesin, peta manusia mesin.
Jadi ini nanti untuk yang UAH itu adalah ini bukan pemotongan basement nggak sih? Stasiunnya apa stasiunnya? Stasiun yang kedua. Ini filament pencetakan. Ya pencetakan. Nah, terus nama pekerjanya siapa pada saat itu, nomor peta, kelompok, oke, tanggal dibuatnya ini ya, dibuatnya peta pekerja mesin ini. Terus ini nanti gua kirimin buat ininya, gambar apa namanya, lambangnya. Jadi nanti kalian tinggal SS terus masukin ke masing-masing ininya. Mana sih ini? Gini Di sini, di sebelah di sini. Nah ya, nah nanti tinggal di SS terus bisa langsung dipasin gitu kan ya? Enggak, kalau harus disisipkan tuh nggak bisa langsung dipasin sih, tapi paling di copy di sini terus di auto. Ya pokoknya dipasin lah sama kotaknya nanti kalian nulis. Nah ini nanti analisisnya kalian lihatnya shift 2 tuh ada kan ya videonya? Ada. Oke. Jadi kalian lihat di video itu kayak gimana. Nah itu analisisnya yang detail, jangan cuman kayak setup, mulai, selesai gitu. Jangan. Mulai kalau misalkan dia ada ngambil kayu, ngambil barang, tulis. Terus juga kalau selesai harus dimatiin dulu kan berarti alatnya dan sebagainya. Harus analisisnya yang jelas, yang lengkap gitu. Terus nanti ini tinggal bisa lah ya, ini tinggal yang dihitung yang menganggurnya, terus dijumlahin sama yang waktu kerjanya dapat waktu normal yang tadi dijelasin. Terus untuk waktu baku nanti kalian lihat juga dari video itu kelonggarannya apa aja, kayak gimana, berapa hasilnya, masukin juga nanti rumusnya. Harusnya di ini nggak sih? Sama aja. Dikurung ya, sama aja. Beda deh kalau nggak dikurung. Masa dikurung ya? Kurung nggak sih? C20 itu waktu normal dikali 1 sama aja sih. Sama aja sebenarnya. Ya udah. Nanti persen penggunaan tinggal di Lagi. Kerja sama menganggur ya. Kerja sama normal. Kan normal semuanya di normal itu kan ditambah menganggur. Kerja dong. Kerja sama totalnya. Oke, nice. Ini nanti diisi Was. Ya. Hari ini sih apa? Buat itu ada batasannya nggak kan? Kalau di PTTK misalnya minimal 500, maksimal 600. Di sini berarti apa? Kan kalau di PTTK tuh ada minimal maksimal kan, kayak range, kayak misalkan minimalnya 500, maksimalnya 600 seperti itu. Oh, kalau di sini berapa ininya, berapa analisnya, berapa ya, gerakannya gitu, gerakannya. Berapa prosesnya? Nggak ada. Yang penting nanti gue cek kalau misalkan masih kurang ini dari gue ya gue revisi lagi. Tuh, udah PMM, berarti kan bikinnya 2, PMM UAH sama MH. Semuanya cuma 1 bikinnya. Lanjut ke Hira DC. Nanti untuk Hira DC itu masing-masing aktivitas itu minimal 2 potensi bahaya. Jadi nanti di kegiatan pemotongan ada berapa aktivitas. Dilihat di video juga lihatnya. Nah, lihat di video itu ada berapa aktivitas tuh. Nanti berarti kalau misalkan ini buat crowd adjustable holder. Nah, berarti dia berapa komponen crowd adjustable? 2. 1 ya berarti ya. Oh, pemotongannya ya, baseline doang. Ya, pemotongan baseline doang. Di sini ini nanti minimal 2 potensi. Minimal ya. Kalian bisa tambahin kalau nemu lagi yang banyak. Tambahin yang banyak.
Terus konsekuensi ini nanti diisi gimana dari potensi bahaya itu apa kira-kira tulisannya konsekuensi. Nanti luka apa atau cedera apa yang ditimbulkan lah dari si potensi bahaya tersebut. Jadi likelihoodnya berarti ngikutin nih yang pemotongan. Pemotongan kalian lihat di input data. Di input data pemotongan mesin buat CA berarti 10 nih. Jadi nanti masing-masing ini potensi bahaya ini ada 2 kan, misalkan ada 2, berarti nanti likelihoodnya masing-masing 10-10 gitu. Nanti ini untuk severity-nya dilihat nih di sesuai potensi bahaya itu di mana ya, di data given. Nggak bisa. Nah ya, di data given itu ada keterangan kejadian PT-PTI, coba kalian lihat di data given. Nah di data given itu yang tabel kedua itu ada dari masing-masingnya nih keparahannya, ada dari near miss. Berarti kalian tinggal ikutin aja tuh kan severity-nya ada berapa severity? Ada berapa severity? Ada 5 kategori. Ya, seingat gue 5. Pokoknya yang paling terakhir ini jangan di RADC ada Pak. Nah, ini nih. Nah, severity kan ada 5. Nanti kalian lihat tuh di pemotongan itu, di potensi bahaya itu kalian sesuaiin lagi sama data given. Nih. Ini berarti yang pertama nih, tidak terjadi cedera, kerugian finansial sedikit. Terus juga kalau first aid berarti dia cedera ringan, butuh pertolongan pertama lah first aid. Terus juga ada dari medical treatment, berarti cederanya sedang, butuh penanganan medis. Kalau lost time injury berarti dia nggak masuk kerja, harus cuti, harus dirawat gitu-gitu. Nah kalau dari fatality ini yang cederanya fatal, bisa sampai ke kematian. Kalian lihat nih di sini dari yang potensi bahaya itu, berarti kalian jangan kayak langsung ini menurut gua masuknya ke fatality, sedangkan di fatality aja 0 gitu. Itu untuk severity. Ini tinggal dikali garis matris dari likelihood sama severity-nya. Ini yang sesuai kemarin dijelasin juga, atau untuk kelompok ST. ST berarti yang tadi dijelasin. Untuk pengendalian ini kalian coba lihat dari masing-masingnya dulu. Misalkan dari eliminasi, bisa nggak kira-kira kalau alat itu dihilangkan, misalkan mesin itu dihilangkan, bisa atau enggak untuk proses pengerjaannya. Misalkan nggak bisa berarti dikosongin. Substitusi juga sama begitu. Kalau misalkan bisa nggak diganti dengan yang lebih aman atau bagaimana. Ini rekayasa teknik pelindung, ngasih pelindung di alat yang digunakan. Kalau administrasi berarti SOP, kalau APD berarti ya APD buat diri sendiri. Nah, ini nanti untuk potensi bahaya ini kalian jangan jangan cuman ngelihat dari potensi bahaya fisik. Bisa dari kimia, itu misalkan dari yang apa yang ada baunya tuh. Ini 3D printing yang ngebakar. Ya, itu juga atau enggak yang apa? Yang ini apa? Finishing ya? Apa namanya? Oh iya, varnish. Varnish itu juga bisa tuh. Jadi lihat dari
kategori bahaya yang udah dijelasin tuh. Di kategori bahaya itu kan nggak cuma ada bahaya fisik, bisa dari bahaya kimia, biologi, psikologi. Kalian lihat nanti. Itu untuk IRA DC. Kalau untuk FTA belum bikin. Ya, untuk FTA ini kalian nanti milihnya itu dari yang IRA DC ini nih. Lihat di IRA DC siapa atau potensi bahaya apa yang nilainya paling gede. Nah, dari situ itulah dijadikan top event di FTA kayak gitu. Itu doang sih, gampang. Modul 5. Ada yang dibingungin nggak guys? Coba gue mau lihat yang ini dong. Kelompok R. Coba kelompok R share screen. Coba lihat dari input datanya. Oke, coba ke bawah, langsung aja ke bawah. Tabel kedua sama ketiga. Ratus 12, 134, 61, 118, 199, 177, 34. Nah, itu tuh jangan di round up tuh yang 43, yang perakitan, CP. Nah, ya itu. Dibuletin aja di iniin komanya. Oke. 10, 16, 25, 16, 19. Ke bawah, agak ke bawah. Yep, situ sip. 37, 5, 24. Oke. Coba lihat PMM-nya udah ngerjain belum? Nah, ini belum lanjut Bang, baru sampai yang kemarin ditutorin pas lagi praktikum. Oke. Oke, udah betul. Coba lihat rumus-rumusnya aja. Tambah 1 plus faktor kelonggaran. Itu, ya, oke. Oke, coba lihat IRA DC-nya. Oke. FTA udah coba bikin belum? Belum Bang. Oke, ya udah. Kalau kelompok S, T, coba lihat. Aduh, pegel banget anjing. Dari 200. Santai ya. Woi, jangan teriak-teriak, woi. Coba kelompok S. Halo, kelompok S. Bang, saya masih di kereta, Bang. Yang lain, masa semuanya di kereta?
Yang lain pada kemana? Teh aja dulu coba Teh. Kelompok Teh. Bentar, Bang. Dari mana sih? Semua itu di belakang kan. Coba lihat input datanya, S. Ini, Bang. Lihat tabel ke atasnya. 2/3, 2/3. Aduh. Bisa nggak lu? Enggak. Komplit aja kali. Ya, cepat. 128, 128, 75, 74, 228, 94, 55, 3, 25, 7, 9, 11, 13, 16. Oke. Oke, coba lihat PMM-nya. Bentar, Bang. Ada bang. Rumusnya waktu normal. Oke, waktu baku. Oke, persen penggunaan. Oke. Kira DC. Oke, nice. Oke. FTA. Belum buat, Bang. Kalau Oke. FTA. Oke, udah kelompok S udah belum kelompok S? Ya bang, ini saya mau share screen bang. Oh ya, share screen, Ron. Udah terlihat belum bang? Apa udah? Coba lihat, zoom. Input data. Iya bang. Tabel 2/3. 8, 35. Atas lagi, Ron. Sip, Iya, bang. sip, boy. 2/3. Ini bang, ya. Ya. Dalam 1. Oke. PMM-nya? Iya bang.
Coba lihat rumusnya waktu normal, baku sama proses penggunaannya. Aku masih belum bang. Masih belum ini. Baku rumusnya waktu normal dikali 1 ditambah tuh ditambah ke bawah nilai kelonggaran. Pelanggaran. Bawah ke bawah. Terus Totalnya bang. total ya. Sip. Penggunaan. Ya, coba ketik dipencet Apanya bang? di klik 2 kali. Oke, Hira DC coba lihat. Oke. Sip. Nah, kalau di multi holder sama apa namanya? Oh, itu sama dengan kalau di multi holder berarti aktivitas di pemotongan itu ada berapa was? 2 ada tiga nggak sih? Besten 3 kompor kan? ya. Ya, ada berarti ada 3 aktivitas. Berarti potensi bahayanya minimal 6. Maksudnya gimana sih bang, itu masih bingung tuh. Jadi misal nih kegiatan pemotongan tadi nah aktivitasnya kan berarti pemotongan komponen besten aja gitu. Misalnya kayak nggak usah dia memotong, kan pasti menggunakan sensi kayak ada setup gitu nggak usah gitu, si inti utamanya aja. Iya, nggak usah. Ada pemotongan apa aja gitu. Oh itu. Udah sih, itu aja. Ada yang dibingungin nggak kalian? Kalau laporan nanti aja ya, di chat aja. Kalau misalnya ada yang bingung. Di belakang ada siapanya? Nal. Buat kelonggaran ini berarti dia nanya ke orangnya langsung pada saat itu si operatornya. Ya, itu bisa ngelihat di ini juga kan ya? Di mana? Di video. Oh, di video harusnya kelihatan. Nah, kalau misalkan yang butuh siapa kemarin operatornya? Kalau nggak salah kedua Bang Habil. Ya udah tanya kayaknya ya. Berarti yang nanya satu aja buat bagi-bagi. Iya. Ya udah kalau dapet mah. Kalau yang butuh ditanya ke Habil, berarti tanya ke Habil. Kan dari tenaga, atau misalkan ngelihat dari video itu juga bisa. Kalau lebih pasti bisa. Ada langsung serta lingkungan yang baik, keadaan suhu tempat kerja, pelan mata, gerakan kerja, sikap kerja, tenaga yang keluarga. Dari video juga bisa kok ini. Cuma aku mau semua, Nal. Udah itu aja. Ada yang masih dibingungin? Nggak ada ya? Cukup? Kalau dari saya cukup Bang. Oke. Laporan kalau ada yang dibingungin tanya aja di grup. Di grup ya tanyanya kalau laporan yang ada yang bingung. Jangan PC. Oke, udah itu aja. Ingat ya, untuk kira DC nanti bahayanya jangan bahaya fisik aja.
lihat dari kimia, biologi, psikologinya. Itu pas Deadline. oh iya, deadline mau kapan?